Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang sangat spesial, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga menampilkan istri saya Dewi Katarina. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Baik yang ada di Storehouse, mana suaranya? Maupun yang sedang menyaksikan di Facebook Live dari Anugerah Ministries, juga buat pemirsa setia yang menyaksikan di rumah Anda. Ya, puji Tuhan, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan selain di televisi. Tentunya zaman sekarang kita tahu yang namanya YouTube, pemirsa sekalian ya. Jadi karena itu kami mengingatkan bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui YouTube channel kami yang ada di @anugerah Ministries. Di mana, Deb? @anugerah Ministries. Betul. Jangan lupa untuk share dan juga subscribe dan like konten-konten kami. Ya, oleh karena itu ada suatu tayangan spesial hari ini dengan topik yaitu 1 Hour with Sound of Praise. Suaranya mana nih? Ya, puji Tuhan. Jadi puji Tuhan, Sound of Praise adalah sebuah band rohani yang sudah memberkati seluruh penjuru Indonesia, Dep ya. Bahkan sampai ke mancanegara, saya percaya. Betul, dan mereka adalah orang-orang muda yang sangat energik sekali. Dan malam ini kita mempunyai suatu kehormatan nih, kita bisa mengundang mereka dan kita akan belajar dari orang-orang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan ini. Oke? Ya, karena itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Pujian dan penyembahan tentunya telah menjadi suatu bagian dari ibadah kekristenan kita. Tapi apakah kita mengerti akan esensi dari pujian dan penyembahan yang sebenarnya? Pujian penyembahan seperti apa sih yang berkenan di hati Tuhan? Sound of Praise tergabung oleh kakak beradik Ezra, Elia, Elisa, serta Elisheba Sutopo. Mereka bukan hanya sekedar band rohani, namun merupakan komunitas orang percaya yang peduli untuk menjangkau generasi. Telah hadir di studio Storehouse kali ini, Sound of Praise akan membawakan lagu-lagu yang pastinya relevan dan akan memberkati kita yang berada di studio maupun Anda yang menyaksikan lewat layar televisi Anda. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune hanya di Good News Program. Memberkati kehidupan gereja-gereja melalui lagu yang adalah firman yang diulang-ulang. Langsung saja kita menampilkan semua personal yang ada yang kita bisa belajar daripada mereka, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Menampilkan Sound of Praise. Welcome. Tuhan, jadi luar biasa banget kita. Ini merupakan suatu kehormatan banget buat kami semua. Buat kita juga kehormatan yang luar biasa. Terima kasih dalam suatu masa yang sangat pendek. You guys are amazing, bersedia untuk assemble satu tim untuk bisa datang dari Surabaya ke kota Jakarta. Dan kita percaya kita malam ini mau belajar dari kalian semua. Wow. Nah, mau berkenalan dulu nih ya. Kalau Ezra kan sudah pernah datang, Elijah udah pernah datang, nih Grace bisa diperkenalkan dulu, Grace. Selamat malam semuanya. Saya Grace Virginie Juwita.
personil Son of Praise. Waduh, medok ini asli Surabaya. Loh, Jawa Tengah. Oh iya. Jawa Tengah. Iya, Oh, Jawa Tengah. Semarang. Semarang. Yes, yes. Oke. Ya, puji Tuhan. Perkenalan dulu dengan Son of Praise. Walaupun kita tahu nih bahwa semua orang sudah tahu tentang Son of Praise, tetapi rupanya kita tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di awal-awal, Ya. dan tidak banyak orang atau mungkin kalian sendiri tidak bisa melihat pada zaman itu tentang apa yang Tuhan rencanakan, proyeksikan sampai bisa sebesar seperti sekarang di tahun 2018 ini. Bisa cerita sedikit, Ezra mungkin? Oke, dari awal memang kita memikirkan untuk bisa menjamah banyak kehidupan lewat musik, yaitulah Son of Praise. Tapi benar-benar kita tidak menyangka bahwa setelah album pertama, tahu-tahu Tuhan bawa kita di level yang sangat berbeda. Emang teman-teman kita juga udah kasih tahu bahwa hey, after your first album, everything gonna be changed. Cuman kita nggak expect bakal sebesar itu change yang Tuhan bawa di tengah-tengah kita. Alright. Nah, lewat album yang pertama, tahu-tahu lagu kita salah satu lagu kita diterjemahkan dalam 6 bahasa di luar pengetahuan kita. Wow. Yes, 6 bahasa. Dari Apa album aja yang itu? pertama. Lagu yang mana? Lagu yang Benteng Hidupku. Yes, right? Benteng Hidupku. Ya, Benteng Hidupku. Itu terjemahin ke Portugis ya, Yes. awal-awal itu. Yeah. I Live for You. Some Chinese. Yes. Kemudian Vietnam kalau nggak salah. iya. Dan juga beberapa bahasa di Asia. Bahasa Inggris mungkin juga? Yes, of course. Ya. Oke. Nah, itu di luar tahu kita, tapi tahu-tahu ada cerita kesaksian seperti itu sangat luar biasa. Nah, kemudian di album kedua, ketiga, album kedua Tuhan bawa lagu-lagu kita jadi berkat lagi. Ya. Di album ketiga satu-satunya that's jadi the berkat. momentum ya. Ya, jadi momentum yang sangat luar biasa. Dan di album yang kelima kalau nggak salah, ya, Aku Diberkati. yes, Itu juga ya. Lalu kemudian ketika kita manggung ada sebuah band Korea yang negara Korea lagi di look up banget oleh orang Indonesia, tapi justru band Korea ini kepingin menerjemahkan lagu-lagu kita dan mereka mau buat satu album isinya lagu-lagu kita semua. So it was very- in Korean. in Korean. Yes. Sekelompok students dari Los Angeles, dari sekolah yang sangat high class di Los Angeles, mereka memikirkan untuk melakukan ini dan it was the grace of God buat kita semua. Nah, Ya. sebelum kita tutup segmen ini, apa visi Tuhan buat Son of Praise? Oke. Ya, visi Tuhan buat kita jelas memberkati gereja-gereja lewat lagu. Ya. Kita percaya lagu adalah firman Tuhan yang diulang-ulang. So itu visi kita. Ya. Memberkati kehidupan gereja-gereja melalui lagu yang adalah firman yang diulang-ulang. Oke, jadi visinya jelas banget dan ini yang Tuhan Yes. kendaki sejak dari awal. Yes. Dan awalnya Son of Praise adalah sebuah grup musik dari gereja Alpha Omega Church. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Yes, Jadi cikal bakalnya adalah dari gereja lokal nih. Ya, Ini yang luar biasa. Jadi banyak orang dari gereja lokal pengen buat album, tapi ini sekarang kalian menjadi suatu proyeksi bahwa kalau Tuhan memakai dan mengendaki sesuatu yang luar biasa terjadi sampai meledak sampai dengan seperti hari ini. Ya. Luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan dulu dong. Haleluya. Ya, silakan Deb. Ya pemirsa, suatu hal yang luar biasa ya. Tadi waktu mereka bernyanyi sebelum Good News program dimulai, waktu kita semua muji Tuhan, saya berdoa Tuhan bangkitkan anak-anak muda dari tempat ini, dari Storehouse ya, come untuk on. bisa memuliakan Yeah. Tuhan sama seperti bagaimana Tuhan memakai anak-anak muda di Sound of Praise ini. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami. Kita akan kembali lagi dalam Good News program 1 Hour with Sound of Praise. Beberapa orang memang juga mengkritik kita spending too much money, dan buat apa cuman mau bikin album rohani kok hanya harus Iya, seperti apa itu. orang tanya mic-nya pakai emas atau apa itu? Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Delicriux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan
makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Good News Program 1 Hour with Sound of Praise. Langsung kembali kepada narasumber kita. Wow, hebat banget ya kalau kita ngelihat bagaimana dari satu gereja lokal lalu bisa menelorkan gitu anak-anak muda yang luar biasa gitu. Dan luar biasanya juga kalian ini kakak beradik gitu kan ya. Terus ada lagi personal yang lain yang menjadi lebih besar. Nah, orang bilang no risk no gain. Ya. Nah, dalam hal ini bagaimana kok bisa Sound of Praise itu sampai hari ini? Bagaimana dari awalnya cuman praise and worship dari sebuah gereja lokal, hari ini sudah menerbitkan 6 album ya? Dan itu 5 diantaranya dibikin live recording dalam skala yang besar, yang 100 kali lipat dari Storehouse gitu ya. Nah, bisa ceritakan nggak resiko-resiko apa yang kalian ambil ketika kalian melakukan hal-hal seperti itu? Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya, mungkin perlu saya juga jelasin bahwa sampai sekarang Sound of Praise adalah berdasarkan dari tim praise and worship gereja lokal sampai sekarang. Yes, karena itu adalah essential buat kita dan itu yang bisa membuat Sound of Praise bisa ada sampai hari ini. Sound of Praise ada. Karena kita percaya there is power from the local church. Ada kuasa dari gereja lokal. Dan itu salah satu yang kita kerjakan. Kalau bicara soal resiko dari apa yang kita kerjakan, selalu resikonya besar dari album ke album. Album pertama Sound of Praise, budget kerja kita sudah hampir 4 kali dari standar orang bikin album rohani biasanya. 4 kali lipat. Zaman sekarang bikin album rohani mungkin banyak pemirsa yang belum tahu, sekitar berapa, 50 juta mungkin? Oke, ya mungkin 50 juta mungkin jadinya pas-pasan ya, mungkin 70 bisa lebih baik. Tapi dari awal kita kerja udah dengan budget, maaf ya kalau kita bicara apa ya. We want to learn. Kita semua mau belajar. Kita udah kerja dengan budget 250 juta dari album. Album pertama. Album pertama. Wow. Album kedua kita kerja dengan budget 500 juta karena kita masuk ke gedung yang lebih besar. Album ketiga kita kerja dengan budget 750 juta. Dan di album yang live recording yang keempat itu hampir menyentuh angka 1 miliar 980 juta sekian. Dan di album yang terakhir, live recording yang terakhir, I Am Love with Planet Shakers. Karena Tuhan kasih kemurahan, kawan-kawan kita dari Planet Shakers yang adalah good friend dengan kita, Tuhan kasih surprise buat kita, mereka mau manggung bareng dengan kita dan mereka featuring dalam album kita yang baru. Nah, of course surprise come with a price. So the budget mungkin terjemahan Indonesianya kejutan datang dengan harga. Harga yang harus dibayar, dan akhirnya budget kita bengkak jadi 1,6 M di bulan Agustus kemarin. Nah mungkin ada beberapa teman-teman atau pemirsa yang bertanya nih, kenapa kok mahal banget? Itu apa sih yang membedakan dengan album yang 50 juta, 70 juta dengan album kalian sudah starting aja udah 400 juta gitu loh? Kalau dari saya, karena kita kepingin benar-benar menyajikan kepada masyarakat bahwa memuji dan menyembah Tuhan itu bukan sesuatu yang membosankan. First, dan yang kedua adalah kita kepingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang bosan dan monoton, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang kreatif. Dari sejak Kejadian pasal yang pertama, Tuhan menunjukkan dirinya sebagai God the Creator, Tuhan yang kreatif, Tuhan yang menciptakan. Oleh karena itu budget kita besar karena ada begitu banyak kreativitas yang kita masukkan di sana supaya ditonton oleh orang bahwa menyembah dan memuji Tuhan itu something yang so much fun. And we built that from one level to the next level to the next level sampai kemarin beberapa orang memang juga mengkritik kita spending too much money, dan buat apa cuman mau bikin album rohani kok hanya harus seperti itu. Orang tanya mic-nya pakai emas atau apa itu? Berlian. Tapi ketika orang sendiri menyaksikan, yang dari industri kita menyaksikan, dan mereka berkata, "Man, ini sesuatu yang nggak ada yang lakukan ini sekarang di Indonesia." Dunia musik religi atau spiritual worship religi di Indonesia. Dan yang ketiga, kalau kita bisa tambahin, filosofi kita adalah we believe in impacting the marketplace, memberi dampak di marketplace. Dulu anak-anak Tuhan seperti Johann Sebastian Bach, Michelangelo the painter, mereka itu influencer banget.
Dunia itu copy dan belajar dari mereka. Tapi sorry to say yang terjadi adalah kita tuh losing our influence. Sehingga we copy the world. Nah, harapan kita melalui produk kita, dunia itu akan lihat lagi, gila anak-anak Tuhan. Pemirsa sekalian mungkin nggak ngerti bahwa ternyata kenapa mahal. Ini ada satu kata yang kemungkinan mereka lupa, bahwa mereka ini menyajikan recording mereka dalam bentuk live recording. Jadi bukan cuma di studio. Ini yang buat mahal. Jadi banyak orang yang mesti tahu bahwa perbedaan utamanya di sana. Boleh dijabarkan, silakan. Ya, seperti tadi di video kita lihat kan itu stage-nya kotak gitu kan ya, 4 sisi ya. Sehingga otomatis sound system PA-nya juga ada 4 sistem. Itu berapa ribu watt tuh? Saya nggak bisa hafal karena over pasti. Berapa banyak orang yang datang? Every year is getting bigger and bigger. Yang terakhir ini? Let's say I am blessed ya, aku diberkati itu kurang lebih 7.300. Yang tahun ini karena featuring juga sama Planet Shakers, tempat itu sebenarnya 5,000 capacity, tapi jadi jam pack banget ya, mungkin 8.000-an orang. Mungkin lebih dari 8.500. Jadi berdiri dempet-dempetan gitu. Itu udah orang pakai kursi lagi. Orang susah berdiri. Karena kita punya tempat yang kursi di letter U di samping dan di tengah orang berdiri. Kita juga harus blocking area untuk kamera, untuk dolly track. Dolly tracknya udah nggak bisa dipakai karena semua orang berdiri. Sekarang pertanyaan yang penting nih, karena orang-orang dunia tidak mengerti tentang hal-hal rohani. Mereka hanya melihat bahwa no risk no gain gitu ya. Jadi resiko yang sangat besar tim kalian ambil. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengembalikan investasi ini. Sedangkan satu CD cuma dijual dengan harga paling mahal 120.000 zaman sekarang. Nggak sampai. Mungkin 50.000 belum sampai, kemudian dibajak lagi. How did you return the ROI ini bagaimana? Dari awal waktu kita mau start it, kita tuh udah ngobrol dengan teman-teman di dunia musik industri, musik ya rohani yang udah lebih dulu dari kita. Nah, mereka memang banyak yang bilang kalau kalian mau cari untung, jangan bikin album rohani. Duit kalian buat buka depot atau buka apapun namanya, buka depot mie atau rujak atau apapun. Nah, sehingga dari awal kita udah tahu bahwa this is investing to the kingdom of God and to the world. Itu yang kita udah tahu. So basically the heart is not to gain profit. Tapi the heart is to share and to bless. Dari awal nggak ada duit balik, nggak ada. Nggak ada. Itu yang kita tahu. Nah, tapi ada cerita mujizatnya. Ada cerita mujizatnya. Ini contoh yang baik di album Aku Diberkati, I Am Blessed. Randomly, ini by the grace of God. Saya lagi di mall, lagi jalan-jalan, ketemu satu teman. Dan saya tanya untuk ikut sponsor, 7 sponsor waktu itu ya. Yang kita cari. By the grace of God, budget 1 M dia ambil sendirian. Tepuk tangan dulu dong pemirsa untuk kemuliaan Tuhan. Ditutup nih, saya tanya nih Grace. Grace. Sebagai personel, tentunya takut nggak ngeliat ini semua? Kalau misalnya all the Sutopos itu dalam dunia permarvelan itu mereka dewa-dewanya gitu ya. Dalam tanda kutip superhero-nya. Nah, ini kamu sendiri dalam sebagai personel takut nggak? Nggak merasa takut sama sekali sih, tapi malah merasa bangga bisa belajar dari senior-senior ini. Chris juga baru sih jadi personil SOP tahun ini dan langsung ikut live recording gitu. Hebat, luar biasa. Bukan anugerah luar biasa dari Tuhan sih. Oke, good. Kemudian bagi Tuhan dong, ya. Tapi kalau boleh saya tambahin satu hal, jangan pernah mau mengerjakan sesuatu hanya untuk mendapatkan hasil. Ketika kita memikirkan untuk berkorban, Tuhan itu melihat dan Dia akan memberkati tepat pada waktunya. Satu hal saya percaya, good news juga tidak dimulai dengan langsung benefit, tapi pengorbanan yang begitu banyak. Dan Tuhan memberkati tepat pada waktunya. Amin. Memang diperlukan orang-orang muda, saudara. Ya, ayo pemirsa sekalian, kita tahu bahwa no risk no gain. Jadi bersama dengan Tuhan kita bukan nekat nih ya, tetapi kita mempunyai iman.
iman sebesar biji sesawi akan memindahkan gunung yang sangat besar. Ya, jadi kita akan belajar lebih dalam lagi bersama dengan Son of Praise. Nanti setelah yang satu ini mereka akan tampil, Deb. Kita akan diberkati dengan satu worship yang sangat luar biasa. And enjoy the experience. Siapapun Anda menyaksikan hanya malam ini di Good News Program. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag dari Kriux. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. For my God is able. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. We declare tonight, my God is able. We declare tonight, my God more than
Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi. Berkatmu terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Luar biasa. Ya. Bisa cerita nggak dulu Elijah, Tuhan engkau mampu itu apa artinya? Kita punya emotional stories dengan lagu ini. Ide dari lagu ini itu kita terima dari opa kita almarhum. Waktu kita bergumul, salah satu hal dengan live concert kita, kan kita cerita gitu ya, bahwa keuangannya gede, dana yang dibutuhkan gede. Tapi tidak membuat dia keuntungan ya? Enggak. Ini live recording yang keberapa? Itu album yang aku diberkati. Iya. Dia bilang gini, satu kalimat yang simple, dia bilang, kalau karena Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Wow. Dan karena Tuhan mampu, semuanya jadi. Sama Pastor Elisa itu ditangkap. Kemudian dia taruh dalam sebuah lagu dan ini lagunya. So it's very emotional. Dia baru meninggal kan. Di pemakaman kita nyanyiin lagu ini dan kita cerita lagu ini dari dia. Gitu. Opa meninggal usianya berapa kemarin? 102. 102 pemirsa. Dan sampai akhir hidupnya tetap melayani Tuhan. Dia sempat masuk rumah sakit beberapa bulan. Selama di rumah sakit dia pasti nggak bisa apa-apa. Tapi sebelum di rumah sakit, the last Sunday sebelum dia di rumah sakit, dia juga masih melayani perkhotbah. So, praise God, praise God. Pemirsa, sebelum kita break, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya adalah lagu yang tadi dinyanyikan oleh Sound of Praise ya, itu berjudul Sebab Tuhan Mampu. Itu lirik lagunya diinspirasikan oleh siapa? Tadi mereka ada cerita ya. Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor-nomor yang tertera di layar kaca atau melalui email ke quiz@anugerah.net. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD I Am Loved, persembahan dari Sound of Praise. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dengan membawa lebih banyak news lagi. SOP adalah sebuah tim praise and worship yang based on local church. Karena kalau kita nggak based on local church, kita nggak bisa lihat hasil. Masih bersama kami di Good News Program 1 Hour with Sound of Praise. Yang di Storehouse yang masih semangat, mana suaranya? Puji Tuhan. Nah,
Kita mau bicara tentang legacy nih ya. Jadi tadi sebelum break sudah bicara dikit bagaimana Opa Gersom dan juga Oma ya sudah memberikan contoh teladan yang luar biasa buat generasi-generasi di bawah mereka. Tapi yang menariknya adalah saya pernah membaca satu artikel nih ketika Opa baru saja dipanggil pulang oleh Tuhan ya kan. Bagaimana generasi di bawah mereka tuh bisa semuanya anak-anak dan menantunya jadi hamba Tuhan. Bener ya? Iya. Kemudian di generasi yang ketiga nih hampir seluruh cucu-cucunya juga menjadi hamba Tuhan. Ya hampir. Itu gimana ya caranya ya? Yang pertama tentunya itu karunia Tuhan ya. Yeah. It's just only by the grace of God. Yeah. Yang kedua, he live such a good example. Yeah. He lead by example. Dia orang yang hidup cinta Tuhan banget. Yeah. Dia cinta sesama banget. More than himself, more than his finances, he loves people and he loves God. Yeah. Dan saya rasa itu yang terimpartasikan ya ke anak-anaknya dan juga ke kita-kita dan tentunya doa dia. Yeah. He's always been praying and always been praying for us so we can serve God. Yeah. Wow. Dan saya percaya bahwa setiap kita punya doa dan doa kita itu didengar oleh Tuhan. Yeah. Dan itu doa dari opa kita buat anak-anaknya, buat keluarganya, dan juga buat cucu-cucunya. Dia juga bukan manusia yang sempurna, dia punya kelemahan, tapi hanya kemurahan Tuhan mendengarkan doanya dan Tuhan mengabulkan doanya. Dan dia pun juga tentunya mengarahkan ya, secara langsung dan tidak langsung, ya, apapun caranya dia juga pasti. Misalnya mengarahkan. bagaimana dia mengarahkan kalian ketika masih kecil? Simple story, kalau dia ke rumah kita nginep, kadang dia bikin seperti ibadah kecil. Oke, ibadah keluarga gitu. Tapi yang tugas tuh kita semua cucunya yang kecil-kecil kita masih 8 tahun gitu dilatih ya. sama opa. It's like a game. Ya kayak mainan aja seperti mainan anak. Tapi ayo gantian Ezra yang pimpin pujian, Elia yang khotbah gitu. Elisa yang doa gitu. So and everyone takes turn just like kalau meniru. Yes. Main gereja. Main gereja-gerejaan. Oke. Semoga tidak diartikan dengan arti yang berbeda. True. Tapi kita sendiri kita punya fotonya dan kalau kita ngeliat foto itu buat kita sendiri kita bisa merasakan orang tua pasti senang banget. Nah, apa yang kalian lakukan untuk stay relevan pada kebutuhan pada zaman ini gitu? Apa yang kita lakukan adalah kita tidak melupakan dasar, mencintai firman Tuhan, berdoa, berpuasa, diselamatkan, baptisan, melayani, itu semua adalah dasar yang kita nggak pernah lupa. Tapi yang kita lakukan adalah kita merubah packaging, kemasan. Dan seringkali ini yang jadi masalah. Banyak orang itu menyembah packaging lebih daripada menyembah Tuhannya. That's it, Tuhannya tetap Yesus, selamatnya tetap, akhir zamannya dan sorganya tetap. Tapi packagingnya yang harus berubah. Tapi justru sebaliknya, kita lebih suka dengan kemasannya yang kita pegang benar-benar sehingga kita lupa nggak lagi memikirkan menyelamatkan jiwa, nggak mikirkan lagi ada orang yang diampunin dosanya, tapi kita cuma suka packagingnya doang. I see. Kayak gitu. Nah, itu jadi sesuatu yang bahaya banget. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita membuat semuanya yang grounded, yang base, yang foundation itu nggak pernah berubah. Apakah ada hasil? Yes, kita melihat begitu banyak banget hasil. Oleh karena itu, SOP adalah sebuah team praise and worship yang based on local church. Karena kalau kita nggak based on local church, kita nggak bisa lihat hasil. Dan ketika kita merubah warna musik SOP selalu evolving, di album yang terakhir, saya sendiri sebagai produser, saya sendiri harus benar-benar merubah kacamata saya. Dari saya dulu suka musik dan saya pikir saya ngerti musik, saya harus belajar sesuatu yang baru lagi dan saya harus, build everything from the ground zero again. Dan ketika orang lihat musik Sound of Praise, ini yang mereka katakan, man, beberapa dari mereka, karena gereja kita adalah Church for Sinners, gereja untuk orang berdosa, banyak dari mereka adalah dugemers, mereka jago dugem. Dan waktu mereka datang ke gereja kita dan dengerin musik Sound of Praise, mereka berkata, man, daripada gua habisin waktu di tempat dugem, musiknya sama, ajib-ajibnya, tapi di sini aku ngerasain hadirat Tuhan. Di sini lagunya bicara pesan yang positif, bicara pengampunan dosa, bicara pengharapan, bicara mujizat dan lain sebagainya. Aku lebih suka datang ke gereja daripada aku ke dugem.
Wow. So you can imagine the impact yang mereka Jadi ada rasakan. real impact ya. Ada satu progres yang sangat luar biasa dan itu yang luar biasanya mereka tidak dipaksa. Oke. Kita nggak pernah maksa orang untuk datang. Kembali kepada Grace lagi nih. Grace sebagai mewakili jemaat nih atau mewakili orang-orang muda nih. Apa yang kalian lihat dalam kehidupan mereka? Jadi kan biasanya kalau kita sama pendeta kan kayak ada jarak gitu ya. Tapi kalau di AOC kayak kita tuh belajar apa akrabnya itu bisa lebih deket gitulah. Padahal dia tuh pendeta tapi tuh nggak kayak pendeta iya, gitu. kayak kuku, Berarti pendeta packagingnya pendekar. Karena esensinya adalah menjadi pendeta tapi packagingnya pendekar gitu kan ya. Oke. Kamu diberkati dengan bersama dengan mereka? Diberkati karena dulu waktu dari Semarang pun kan kayak gereja tuh pindah-pindah dari gitu. Dari Semarang ke Surabaya nggak langsung ketemu dan AOC gitu. Terus setelah 2 tahun saya kuliah, saya ke AOC itu merasa loh gereja ini kok beda ya, sangat welcome sama orang-orang baru. Dan saya dengar kamu juga mengatur sekarang salah satu tim manajemen di SOP sendiri. Wow, luar biasa. Oke, puji Tuhan, kita akan take a break dulu. Nanti setelah take a break kita mau berbicara tentang business side of the ministry gitu ya, dan dengan kata-kata yang positif tentunya ini, jangan supaya orang nggak salah artikan. Oke, pemirsa sekalian, di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang ada di sana. Kita masih ingat bahwa ada begitu banyak pemirsa-pemirsa sekalian yang juga punya permasalahan dalam kehidupan Anda. Misalnya keluarga berantakan gitu ya, anak kena narkoba, terus kemudian bisnis bangkrut, uang macet dan yang lain-lain. Kita perlu Tuhan dan kita tahu bahwa kita tidak memerlukan Tuhan karena kita punya masalah ini. Walaupun demikian ada tim doa kami yang bersedia untuk membantu Anda dalam doa. Anda kirimkan permintaan doa Anda melalui email, maupun SMS ataupun melalui WhatsApp ya, dan kita percaya bahwa Tuhan yang menjawab. Kita tahu bahwa pada waktu kita bersandar kepada Tuhan, janji Tuhan adalah Tuhan tidak akan mempermalukan setiap daripada kita ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Kedewasaan kita itu dicerminkan dengan cara kita menghadapi konflik dan juga memecahkan konflik. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kembali bersama dengan kami dalam Good News Program, yaitu 1 Hour with Sound of Praise. Kembali kepada setiap daripada narasumber. Nah, kita tahu nih bahwa memuridkan orang-orang tentunya nggak gampang. Dan tadi kita juga sempat berbicara off air bahwa ada begitu banyak tim musik, ada banyak drummer, ada banyak bassist, gitaris. Nah, caranya bagaimana kalian bisa memuridkan mereka supaya mempunyai cara pengertian visi yang sama? Bisa ceritakan? Chris, you wanna share your experience? Silakan, Chris. Apa ya, ngerasakan Tuhan tuh begitu baiknya sama saya. Apa sih yang bisa Chris lakukan untuk membalas kebaikannya Tuhan lah? Tuhan kasih Chris talenta untuk nyanyi. Di gereja juga sangat terbuka untuk pelayanan. Saya mau aja untuk bisa membalas kebaikannya Tuhan lewat pelayanan dan lewat singer ini. Di gereja kita membangun sebuah sistem di mana semua orang mempunyai keluarga rohani. Yaitu lewat apa? Lewat kelompok sel, lewat cell group. Dan juga di gereja kita punya steps yang kita sebut langkah-langkah untuk mereka dimuridkan bagaimana mereka mengenal dari iman level dasar sampai yang kemudian bagaimana mereka bisa memimpin. So it's basically gereja lokal lah yang mengikat kita
untuk bisa punya karakter dan kesatuan yang sama sih. Jadi istilahnya kita nggak bisa cuma lihat end produknya, Son of Praise dikenal orang, digandrungin, kemudian lagunya itu menjadi pada waktu ada orang-orang menyanyikan lagu-lagu itu Tuhan menjamah mereka, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan sampai seperti itu ya. Jadi ada proses-proses yang memang mau nggak mau harus dijalani. Oke. Nah sebagai pertanyaan yang saya harap ini bukan yang terakhir, tetapi let's talk about business side. Nah saya nggak mau mengartikan dengan cara negatif. Tetapi bagaimana caranya to stay current dalam Christian music industry? Karena ada begitu banyak nama-nama besar yang lain yang juga memberkati. Sedangkan dalam musik industri Kristen ini masuknya gampang banget. Banyak sekali orang-orang yang penetrasi. Mungkin dalam 100.000 atau 1.000 orang lah misalnya. 1.000 orang siapa tahu misalnya tiba-tiba boom ada nama baru meledak. Nah bagaimana cara kalian untuk mempertahankan eksistensi kalian? Wow. Good questions. Untuk mempertahankan, untuk bisa tetap ada di sana, mungkin saya rasa adalah satu yang sangat penting adalah tetap aware dengan apa yang Tuhan mau lakukan lagi dan lagi. Karena seringkali antara kita cuma bergantung dengan ide kita sendiri atau telinga kita dan hati kita nggak aware terhadap apa yang Tuhan mau lakukan, sehingga kita hanya melakukan hal-hal yang sudah pernah dilakukan atau sudah kita lakukan selama ini dan terus menerus we just keep repeating the old same things, sehingga nggak ada sesuatu yang fresh. Ketika kita terus stay alert hati kita dan telinga kita terhadap apa yang Tuhan kerjakan, mau kerjakan lewat kita, di situ akan ada ide-ide baru. Dan juga kita perlu juga terus banyak belajar ya tentunya. Kita sendiri meskipun kita sibuk dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kita, tapi tetap membuka wawasan, tetap belajar, tetap menerima ide-ide baru, mencoba memperbarui diri kita, itu hal yang sangat tidak mudah. Jadi salah satunya adalah terus belajar. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Kita tahu ada pepatah yang mengatakan kehancuran itu bukan datang dari luar, tetapi dari dalam. Nah ada orang-orang hebat di dalam tim kalian, termasuk keluarga dan termasuk orang-orang muda yang rela berkorban gitu ya. Nah pernah nggak bentrok? Dan kalau pernah bentrok, masalah apa yang paling besar? Dan kemudian bagaimana resolvingnya? Oke, let me answer that. Kita nggak sempurna. Kalau tanya bentrok, yes ada. Yang ninggalin kita ada nggak? Ada. When we are doing so well, ninggalin kita ada nggak? Ada. Kalau ditanya masalahnya apa? Motivasi. Mungkin kita udah nggak satu budaya dan satu pemahaman. Berarti belum tentu sana salah. Iya, mungkin dia punya budaya, misalnya contoh yang paling gampang, kita perlu ada komsel bareng-bareng, pemulihan bareng-bareng, and they don't want that. Ya udah, mereka punya cara yang mungkin menurut mereka lebih baik, ya it's okay juga. Oh I see. Nah kalau yang dari dalam sendiri, core timnya ini pernah gegeran nggak gitu loh? Yes, argue pasti. Nah ini yang kita bahas, very good questions. Kedewasaan kita itu dicerminkan dengan cara kita menghadapi konflik dan juga memecahkan konflik. Dan ini yang kita bahas yang lalu ya, waktu mau event terakhir ini. Kita banyak ngebahas teamwork dan kita ngebahas gimana menghadapi konflik. Karena banyak orang gini, sorry to say ya, misalnya saya ada masalah sama dia. Di depan saya gini shalom shalom, tapi di belakang saya ngerasanin. Nggak, wah pastor, wah nggak pantas deh, nggak cocok deh gini-gini. Nah, yang terjadi ada memang teman-teman yang salah paham. Yang terjadi kita ikutin Alkitab, temuin dua mata. Kita ngobrol, hey what's wrong? Ya 4 mata, ya 2 mata berarti matanya satu-satu gitu. 4 mata gitu kan. Kita ketemu 4 mata. Kita ngobrol, hey let's fair enough. Kenapa kamu ada omongan kayak gini gitu? What do you feel? Coba cerita perspektifmu apa? Dia cerita baru kita jelasin. Ini loh yang terjadi dari sisi kita as a leader tuh kayak gini. Oh aku baru ngerti sekarang. Oke, solve ya. Oke. Akhirnya kita solvein 1 hal, 2 hal, yaitu istilahnya memecahkan konflik. Ada nggak yang menghindari konflik? Ada. Langsung cabut, langsung caw gitu ada. Tapi ada nggak yang benar-benar kita selesaiin konflik? Yes ada. Karena saya pikir gini, semua relationship yang sehat itu pasti karena sudah pernah melewati menghadapi konflik dan memecahkan konflik. Amin. Makanya we are growing into a relationship. Menghadapi konflik dan memecahkan konflik. Makanya we are growing. Saya rasa in marriage level kan juga gitu ya. Kalau cuman wah dia bikin bete gitu diam-diam terus kita caw.
itu nggak dewasa. Itu nggak dewasa. Tapi kalau dalam relationship kita, ayo kita let's face it. Jadi kadang-kadang ribut itu diperlukan untuk bisa saling mengenal gitu mengerti Kan kita dan nggak menyelesaikan. Kita nggak menyakitin ya. Yes. Kita juga bukan menjahatin, enggak. Tapi we address the issues gitu. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, silakan Dad. Memang beda kalau generasi ketiga hamba Tuhan yang ngomong gitu ya. Saudara, kalau kalian hari ini adalah hamba Tuhan dan belum melihat bagaimana nanti masa depan, percaya terus berpegang sama janji Tuhan, generasi ketigamu bisa seperti mereka dan lebih hebat dari mereka. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, sebelum take a break, ada doa yang sudah terjawab. Ini laporan dari tim konseling dan doa kami ya. Seorang pemirsa yang beberapa saat lalu minta didoakan. Setelah didoakan, dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, Shalom. Puji Tuhan, terima kasih doanya Pak Daniel dan Ibu Debbie. Ibu yang ditabrak di ruang ICU selama 2 minggu, Sabtu siang kemarin telah sadar bahkan minta makan. Ini luar biasa, terima kasih. Wow. Benar-benar tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita, saudara. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email di doa@anugerah.net sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Tuhan dalam firman-Nya mengatakan, Tuhan sanggup memakai kita yang bukan siapa-siapa. Kita yang dianggap bodoh oleh dunia ini untuk mempermalukan mereka yang menganggap dirinya pandai. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, delicious. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Anda masih bersama kami di Good News Program 1 Hour with Sound of Praise. Langsung kembali kepada narasumber kita yang luar biasa. Wow. Oke, nah sebagai penutup nih ya, karena udah segmen terakhir. Bisakah memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa di rumah? Mungkin mereka adalah orang-orang yang baru masuk ke ranah industri musik religi di Indonesia, musik Kristen di Indonesia gitu kan, dan masih struggling atau gimana, berikan kekuatan pada mereka supaya terus berkreasi dan tidak berhenti. Oke, mungkin buat Anda semua, baik yang seperti disebutin, ada satu hal yang saya ingin titip pesan buat Anda semua, karena Tuhan titip pesan kepada kita lewat album kita. Kata-katanya adalah Anda perlu tahu bahwa you are loved. Anda adalah orang yang dicintai. Kalau saudara lihat logo ini, I plus, dan saudara berpikir apa itu artinya, logo plus ini diambil dari Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Paulus berkata, aku kepingin supaya kamu dan semua orang-orangnya Allah mengerti betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih Kristus kepada kita semua. Siapapun saudara, apapun posisi saudara, ketika saudara tahu ada satu pribadi yang mencintai saudara, namanya adalah Yesus, kemanapun saudara pergi, apapun kesalahan yang saudara pernah buat, apapun situasi saudara di atas bukit atau di bawah lembah, cintanya Tuhan cukup panjang untuk merangkul kita kembali mendekat kepada Tuhan. You are loved. God bless. Elijah, silakan. Masukan dari saya, tetap semangat, pandang Yesus, find your true calling. I think true calling will help you to go
where God wants you to be. Amin. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih banget waktunya untuk tim dari Son of Praise ya. Terima kasih Pastor Ezra, Pastor Elijah, and Grace dan semua tim yang bertugas pada malam ini. Kami sangat diberkati. Thank you for having us. Thank you for having us. Ya, thank you for your Yes. willingness untuk bisa datang ke Good News program dan begitu banyak orang. Kami yakin melalui episode ini mereka juga diberkati. Amen. Ya, stay on fire. Terus produksi lagu-lagu bagi kemuliaan Tuhan dan kami berdoa akan ada banyak lagi sampai kemuliaan Tuhan sampai seluruh penjuru bumi. Amin. Akan dipancarkan melalui pelayanan kehidupan kalian. Receive it in the name of Jesus ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Oke, bersama sekalian, mari kita lihat. Buka bersama dengan saya dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemirsa, mari kita tahu bahwa malam ini kita diingatkan satu kali lagi bahwa betapa mulia dan berharganya kehidupan Anda. Yang percaya katakan amin. Kita pikir bahwa ke gereja atau menjadi orang Kristen ini pakai salib atau melihat bahwa ada simbol salib, tetapi kita tahu bahwa ini bukan itu saja. Tahukah Anda bahwa dengan mudah sebenarnya Allah Bapa bisa memerintahkan malaikatnya yang terbaik. Ya, malaikat yang terbaik itu tentunya kekuatannya jauh lebih perkasa, lebih hebat daripada manusia manapun juga, betul nggak? Ya, tetapi justru Tuhan tidak memberikan malaikat yang terbaik, tetapi Dia memberikan pangerannya surga, the darling of heaven gitu. Ada satu lagu yang mengatakan the darling of heaven itu diberikan kepada kita dan ini harganya nggak main-main. Jadi saya mau mengingatkan setiap daripada kita, siapapun Anda. Hari ini mungkin Anda berkata bahwa saya belum siapa-siapa, tetapi Anda tahu bahwa ada satu panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Dalam kesukaran-kesukaran kehidupan itu seakan-akan iblis menertawakan kamu. Iblis mengatakan kalau model kayak kamu mana mungkin gitu. Lu nggak mungkin bisa. Kalau lihat daripada mereka itu Pastor Ezra, Pastor Elijah atau Elisheba atau siapapun juga. Itu pasti bisa karena mereka keluarga hamba Tuhan yang perkasa 3 generasi. Lu emang siapa gitu, ngaca kayak gitu. Tetapi katakan kepada iblis, iblis, aku tahu bahwa aku bukan siapa-siapa. Tetapi aku yang bukan siapa-siapa, aku melayani Tuhan yang siapa-siapa. Dan dia yang terlebih dahulu untuk pertama kali memilih untuk mati buat saya. Jadi memang hari ini kita yang bukan siapa-siapa. Justru Tuhan dalam firman-Nya mengatakan, Tuhan sanggup memakai kita yang bukan siapa-siapa. Kita yang dianggap bodoh oleh dunia ini untuk mempermalukan mereka yang menganggap dirinya pandai. Bahkan mempermalukan nama iblis yang akan mencuri, menculik, membunuh, membinasakan itu kemudian diubahkan karena firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini terjadi untuk kebaikan. Dan saya percaya malam ini ada orang-orang yang dibangkitkan. Siapapun Anda yang menyaksikan bahkan melalui live streaming ataupun mungkin Anda menyaksikan melalui TV di Good News program, saya tahu bahwa di dalam kehidupanmu seringkali iblis berusaha untuk menaruh mental block. Tetapi malam ini ada satu keunggulan yang Tuhan sudah tunjukkan pertama kali, yaitu pada waktu Bapa itu mengutuskan putranya yang tunggal. Dia nggak main-main pemirsa sekalian. Dikirimkan yang terbaik daripada surga. Dia kirimkan dirinya sendiri. Bahkan tidak ada halangan apapun juga. Saudara, kalau Anda pernah pergi ke suatu kota yang baru dan kemudian bagaimana Anda coba reservasi, mungkin pakai aplikasi-aplikasi yang Anda punya di handphone Anda, dan ternyata di sana jawabannya adalah kamarnya kosong. Coba bayangkan ini. Kemudian Anda coba pergi ke sana, Anda lihat lagi dan kamarnya benar-benar kosong. Tapi Tuhan yang hebat itu berkata, aku tidak akan meninggalkan dunia ini gara-gara kamar kosong. Tetapi aku akan memilih lahir, yaitu di kandang yang hina. Dan saudara, ini adalah representasi daripada kehidupan kita yang kerap kali kotor, kerap kali jatuh dalam dosa, kerap kali kita nggak bisa apa-apa. Karena apa bisa sekalian? Yang Tuhan butuhkan hanyalah hati yang terbuka. Amin. Dan kali ini pada waktu hati Anda terbuka bagi Yesus Kristus, tahukah Anda ada kabar baik yang kami bawa pada malam ini? Apa yang Tuhan sudah pernah lakukan terhadap keluarga Sutopo, melalui opanya, melalui orang tua mereka, melalui anak-anak muda ini. Tuhan yang sama, yang sanggup memakai mereka, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup memakai Anda. Di dalam setiap keterbatasanmu, di dalam setiap kejatuhan dosa, di dalam setiap kebodohan saudara dan saya, di dalam setiap keteledoran kita, do something.
Percayalah bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dan namanya akan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Saya berdoa setiap pemirsa sekalian, termasuk Anda yang di Storehouse. Mungkin hari ini Anda bukan siapa-siapa atau belum siapa-siapa, tetapi saya deklarasikan engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Saya berkata akan ada lawyer-lawyer muda akan ditampilkan. Amin. Saya berkata akan ada dokter-dokter muda akan ditampilkan. Akan ada akuntan-akuntan muda, manajer-manajer muda. Akan ada orang-orang pemilik, penemu-penemu yang luar biasa. Hari ini mungkin Anda bukan siapa-siapa, tetapi saya percaya suatu kali kelak Anda akan menjadi seseorang yang luar biasa. Amin, dan akan amin. ada suatu kesaksian yang sangat besar. Anda mengatakan, dulu saya bukan siapa-siapa dan hari ini aku menjadi seseorang bukan karena kehebatanku, tetapi karena Tuhan yang perkasa itu tidak pernah meninggalkan aku, sehingga hidupku sekarang menjadi kemuliaan bagi namanya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Anda diberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa untuk setiap daripada pemirsa Good News. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami, apapun mental block yang iblis berusaha taruh, mungkin bahkan mental block ini taruh melalui orang tua kami, melalui tetangga kiri kanan kami, melalui diri kami, melalui guru kami di sekolah, siapapun dan apapun mental block itu. Sekarang Tuhan, di dalam nama Yesus, kami patahkan semua mental blockage ini, semua hal yang tidak baik, semua hal yang Tuhan rencanakan untuk terjadi dan digenapi saat ini. Terima pemirsa sekalian, kebajikan, kemurahan Tuhan dan berkat perkenanan Tuhan yang melimpah akan memampukan engkau untuk memiliki hikmat yang sangat luar biasa, sehingga engkau akan menjalani setiap proses dan engkau akan melihat bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Aku memberkati engkau, termasuk Anda yang sakit pada malam ini. Mari percaya pada saat ini aku berdoa dan berkata, dengan bilurnya Yesus engkau sembuh. Amen. Terima kesembuhan. Katakan aku sembuh dan tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas. Engkau yang perusahaanmu lagi bangkrut, katakan dengan bilurnya Yesus perusahaanku akan disembuhkan. Keuanganku akan dipulihkan, keluarga-keluarga yang berantakan, suami yang meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, anak-anak yang kena narkoba, aku berdoa untuk pemulihan. Terima pemirsa sekalian, terima. Terima pemulihan yang seutuhnya. Janji Tuhan yang besar akan digenapi dalam kehidupan saudara. Amen. Aku melepaskan berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, bersama dengan saya katakan, amin. 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 Kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan pemirsa, terima kasih. Ya. Puji Tuhan pemirsa, terima kasih untuk persamaan kita hari ini. That's kami right. percaya pemirsa diberkati sama seperti kami di studio juga sangat diberkati. Tiba saatnya kami pamit undur sambil nanti kita dihibur kembali oleh Son of Praise. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrota, dan jangan lupa bahwa setiap Kamis malam akan ada Facebook Live jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu di Facebook Anugerah Ministries. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya undang kita berdiri bersama-sama. Kami percaya tidak ada yang mustahil, Tuhan. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Kami anakmu, aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu, sesuai rencanamu. Rencanamu besar bagiku, karuniamu, karuniamu megah bagiku.
dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Sesuai rencanamu. Engkau Bapa yang baik bagi kami malam hari ini Tuhan. Yes God. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku